Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, al-wahidul qahar, al-azizul ghaffar, yukawwirul laila wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar, liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para peserta itikaf, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Insyaallah pada kajian subuh yang pertama di hari pertama kita beritikaf ini bertemakan tentang menikah dini dalam perspektif Islam. Dan diharapkan peserta untuk bisa mencatat hal-hal penting dari materi ini, karena di sesi terakhir nanti kita ada pertanyaan yang dilemparkan kepada para peserta. Dan bagi yang bisa menjawab pertanyaan, insya Allah ada busyra, ya, ada busyra, kabar gembira berupa hadiah. Baik, mari kita mulai membahas materi ini, menikah dini dalam perspektif Islam. Nah, kita mulai dari membedah judul, ya, kita mulai dari membedah judul. Sebab pepatah mengatakan perjalanan 1000 mil diawali dengan satu langkah. Pastikan langkah yang pertama itu benar-benar mengantarkan dan mengarahkan kepada tujuan. Karena itulah kita mesti memahami terlebih dahulu judul dari materi ini supaya tergambar oleh kita apa inti dan tujuan dari penyajian materi ini. Menikah itu adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki ajnabi, yaitu laki-laki asing, dengan perempuan ajnabiyah, yaitu perempuan asing. Maksudnya tidak ada hubungan pertalian darah. Mereka juga bukan dalam ikatan mahram. Maka selagi tidak dalam ikatan mahram, itu disebut sebagai ajnabi untuk laki-laki dan ajnabiyah untuk perempuan. Kemudian dini. Dini adalah usia belia, usia menikah yang kita merujuk pada undang-undang di negeri kita. Bahwa usia di bawah 20 tahun itu terkategori usia dini. Berarti kalau sudah di atas 20 tahun bukan lagi usia dini. Lalu kemudian perspektif artinya adalah sudut pandang, ya, sudut pandang. Kemudian Islam, yaitu berdasarkan prinsip ajaran Islam. Bagaimana kita berbicara tentang menikah di usia dini dalam perspektif Islam. Apa yang dimaksud dengan pernikahan dalam perspektif Islam? Secara bahasa, nikah itu artinya an-nikahu fil lugha huwa ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul, yaitu berkumpul, bersama, dan saling menyempurnakan. Itu makna nikah secara bahasa. Adapun secara istilah, nikah itu adalah aqdun syar'iyyun baina rajulin wa imra'atin yaqsidu bihi istimta'u kullin minhuma bil akhar wa takwinu usratin sholihatin wa mujtama'in salimin. Itu arti dari nikah secara istilah, yaitu aqdun syar'i, akad syar'i, ya, akad yang dibenarkan atau dihalalkan secara syariat
baina rajulin wa imra'atin, antara laki-laki dan perempuan, laki-laki asing dan perempuan asing. Terjadi akad yang dihalalkan secara syariat di antara mereka. Yaksidu bihi istimta'u kullin minhuma bil akhar, di mana dengan akad tersebut menjadikan laki-laki bisa bersenang-senang dengan perempuan itu dan perempuan itu bisa bersenang-senang dengan laki-laki itu dalam ikatan yang telah dibenarkan secara syariat tadi. Wa takwinu usratin sholihatin wa mujtama'in salimin, dan tentu dengan itu adalah untuk membentuk keluarga yang baik dan juga untuk mewujudkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik inilah arti dari pernikahan. Jadi intinya adalah akad syar'i yang menghalalkan hubungan mereka laki dan juga perempuan. Sebab ada begitu banyak yang terjadi hubungan laki-laki dan perempuan tapi tidak dibenarkan secara syariat, yaitu hubungan perzinahan. Di dalam perzinahan mereka istimta, merasakan kenikmatan, kesenangan, tetapi karena tidak dibenarkan secara syariat, maka hubungan mereka adalah hubungan dosa besar, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Apa tujuan pernikahan? Apa tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan dapat kita rujuk pada firman Allah surat Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat yang ke-21, di mana ayat ini seringkali dikutip dan terdapat pada undangan-undangan pernikahan. Lalu di bawahnya tertulis mohon doa restu dan 200.000 biasanya. Ya. Oke, baik. Nah, adapun firman Allah, wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesarannya. Bayangkan untuk urusan pernikahan diawali dengan perkenalan bahwa itu terjadi karena tanda kebesaran Allah. Berarti sudah tergambar nih. Tujuan utama menikah itu harusnya harus semakin dekat dengan Allah. Harus semakin mengenal Allah. Jangan setelah menikah semakin jauh dari Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, menciptakan bagi kalian, min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, pasangan ya, pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan ketentraman, ketenangan ilaiha, dengan pasangan tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan menjadikan antara kalian mawaddah. Mawaddah ini adalah cinta kasih. Warahmah. Imam Hasan Al-Basri, beliau menafsirkan warahmah ini adalah buah dari mawaddah. Mawaddah adalah at-tafahum, saling memahami, sebab dengan saling memahami tumbuhlah cinta kasih. Warahmah, dan dampak dari itu adalah keturunan, dan keturunan adalah rahmah yang ditafsirkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Inna fi dzalika, sungguh pada yang demikian itulah ayatin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Kalau kita perhatikan sekali lagi pada satu ayat yang mulia ini, bahwa tujuan pernikahan itu supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan an khalaqalakum. Jadi Allah telah menetapkan dengan takdirnya bahwa dia yang menjadi istri kita, bahwa dia yang menjadi suami kita adalah benar-benar pilihan Allah. Artinya karena itu pilihan Allah, berarti itulah yang terbaik untuk diri kita. Allah mengatakan an khalaqa lakum, Allah yang telah memilihkannya. Terserah bagaimana wasilahnya, ya, dengan ta'aruf secara langsung atau wasilah-wasilah yang halal lainnya. Begitu kemudian terjadi akad, itulah pasangan terbaik kita dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian
dalam upaya menciptakan mawaddah warahmah mesti ada peran kita. Makanya Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah sudah menjadikan dia sebagai pasangan kita itu, potensinya adalah terciptanya kebaikan dan kebahagiaan itu potensinya. Tetapi untuk mewujudkan mawaddah warahmah itu mesti ada ikhtiar dan peran kedua belah pihak. Mesti ada tafahum di antara kedua belah pihak, barulah kemudian tercipta mawaddah warahmah. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan kayaknya saya salah memilih pasangan. Itu berarti sudah bersuudzon dengan Allah. Buktinya kok terjadi pertengkaran selalu dalam rumah tangga, salah kamu dan juga salah istri kamu yang mungkin belum mengamalkan petunjuk dari Al-Quran. Potensinya adalah tercipta kebahagiaan. Sebab istri kamu saat ini adalah pasangan terbaik yang dipilihkan Allah. Demikian pula suami kamu saat ini pilihan terbaik Allah untuk dirimu. Tapi kalau kemudian tidak ada upaya di antara kedua belah pihak untuk mewujudkan mawaddah warahmah, maka tidak tercipta juga. Dan perhatikan adalah litaskunu ilaiha, ini jaminan. Dalam bahasa Arab, sakana yaskunu itu kelanjutannya atau huruf setelahnya yang menjadi penghubung bisa ma'a dan bisa ila. Ya, bagi yang mendalami bahasa Arab tentu bisa membedakan sakana yaskunu ma'a dan sakana yaskunu ila. Apa yang membedakannya? Kalau sakana yaskunu ma'a itu hanya menggambarkan hubungan kebersamaan secara biologis. Sedangkan kalau sakana yaskunu ila itu bukan hanya hubungan secara biologis, tapi lebih daripada itu. Kalau kemudian sakana yaskunu ma'a menggambarkan hubungan kebersamaan saja secara fisik. Askunu ma'aha, saya tinggal bersama dengan dia, secara fisik ada. Tapi kalau sakana yaskunu ila, meskipun secara fisik tidak bertemu, secara fisik tidak bersama, tapi tetap merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Sebab sangat sulit untuk kemudian selalu bersama secara fisik. Suami harus menjalankan tugas bekerja, meninggalkan istrinya. Ada yang sehari, ada yang setengah hari, bahkan ada yang sampai sebulan, 2 bulan, 4 bulan, bahkan 8 bulan. Ya, mereka yang mendapati suami misalnya pelayaran, terkadang mendapati suaminya itu hanya 4 bulan dalam 1 tahun. 8 bulan suaminya akan merantau. Nah, sakana yaskunu ila difahami dalam kondisi demikian. Meskipun secara fisik tidak bersama dengan pasangan, tapi dirasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Hal itulah yang menjadikan seorang suami tidak akan selingkuh di luar sana. Meskipun istrinya jauh dalam pelukan dan dekapannya. Demikian pula istri, meskipun suami tidak berada di sisinya, dia tetap akan menjaga kehormatan dia sebagai seorang istri dan tidak akan merusak ikatan pernikahannya dengan suaminya. Itulah makna litaskunu ilaiha. Sehingga jika ini difahami, terciptalah mawaddah warahmah. Maka tentu yang demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Mari kita lihat tujuan pernikahan berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21, dan ini kami singkat tadi dari apa yang kami sampaikan. Pertama, tujuan pernikahan itu semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau ada yang setelah menikah semakin jauh dari Allah, berarti dia salah. Ya, salah di dalam menetapkan sebuah langkah pernikahan. Harusnya menetapkan langkah pernikahan dengan menikah semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, merasakan ketenangan secara lahir dan batin, bukan hanya secara lahir saja. Sebab kalau secara lahir, Allah gambarkan ikatan pernikahan demikian itu di dalam surat Al-Ankabut ayat 41, dan itu juga uniknya dan menariknya. Surat Al-Ankabut yang berjumlah 69 ayat, tadi dibaca oleh imam kita, Ustadz Bayu, bahwa 69 ayat surat Al-Ankabut itu, nama besarnya surat itu Al-Ankabut, artinya laba-laba. Ada yang kemudian mengartikan Spiderman, ya. Laba-laba artinya. Saya pernah dengar seorang ustadz karena mungkin berceramah di antara para remaja. Jadi ayat Spiderman katanya gitu. Ayat laba-laba. Nah, ikhwatal iman wal akhwat fillah,
adalah bahwa surat Al-Ankabut 69 ayat, nama surahnya Al-Ankabut. Tapi ayat yang berbicara tentang laba-laba hanya satu ayat. Ayat 41. Tapi anehnya ayat itulah yang dipilih oleh Allah sebagai nama dari surat tersebut. Berarti ada pesan untuk kemudian kita perhatikan ayat 41. Dan itu ternyata kalau kita buka tafsirnya, menggambarkan hubungan rumah tangga yang hanya secara fisik, tidak secara batin. Sehingga Allah mengatakan perumpamaan orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, tidak menjadikan Allah sebagai tujuan dia membangun rumah tangga, maka perumpamaan rumah tangganya itu kamasalil angkabut ittakhazat baita, seperti laba-laba yang membangun sarang, membangun rumah. Wa inna auhanal buyut la baitul angkabut. Serapu-rapunya rumah tangga itu adalah rumah tangga laba-laba. Nah, para pakar zoologi mengungkap kerapuhan rumah tangga laba-laba bukan dari unsur-unsur materi yang membangun rumahnya, membangun sarangnya. Sebab benang laba-laba itu benang terkuat di dunia. Lalu kerapuhan rumah tangga laba-laba itu adalah esensi kehidupan rumah tangganya yang kacau balau. Hubungan laba-laba jantan dan betina hanyalah hubungan biologis. Selebihnya tidak ada kepercayaan antara keduanya. Makanya para pakar mengungkap kalau dalam satu sarang laba-laba itu hanya ada satu laba-laba, yaitu laba-laba betina. Maka kita bisa lakukan observasi di mana kita temukan ada sarang laba-laba, pastikan satu sarang itu hanya laba-laba betina. Dan memang laba-laba betina yang membangun sarang. Allah bilang ittakhazat baita, menggunakan ta'ut ta'nis, menjelaskan yang membangun sarang itu laba-laba betina. Karena Al-Ankabut itu bisa bermakna muzakkar, bisa bermakna muannas. Tapi ketika membangun sarang, Allah menggunakan ta'ut ta'nis. Artinya yang membangun sarang itu laba-laba betina. Lama baru bisa diungkap oleh pakar zoologi. Setelah tahunan mereka lakukan riset, baru mereka mengungkap ternyata yang bangun sarang itu laba-laba betina. Padahal Al-Quran sudah mengungkap yang 14.000 tahun yang lalu. Nah, ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum. Ternyata para pakar zoologi mengatakan bahwa jika ada dua laba-laba dalam satu sarang, salah satunya itu laba-laba jantan yang pengen melakukan hubungan biologis, pengen melakukan hubungan pernikahan lah dengan istrinya, dengan pasangannya. Tapi yang membuat keanehan bagi pakar zoologi, sebab mereka masang CCTV di banyak di hutan penelitiannya. Setelah kemudian terjadi hubungan biologi, itu laba-laba jantan seperti ketakutan dan harus segera minggat keluar dari sarang. Dan dia dapati beberapa sarang dalam pengamatan mereka, perlakuannya sama demikian. Setelah laba-laba jantan itu melakukan hubungan biologis, mereka seperti ketakutan harus segera minggat keluar dari sarang. Maka mereka penasaran dan akhirnya kemudian menunggu ada laba-laba jantan ingin melakukan hubungan biologis lagi. Lalu mereka segera mendatangi sarang itu dan menahan laba-laba jantan keluar dari sarang. Apa yang terjadi kalau ditahan? Ternyata jika laba-laba jantan ditahan tidak keluar dari sarang, diterkam oleh laba-laba betina. Jadi mangsa oleh laba-laba betina. Dan juga laba-laba betina jika nanti sudah menetaskan telur-telurnya, ya karena ada pertanyaan bagaimana mengetahui binatang itu dengan sekali melihat beranak atau bertelur. Jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah dengan melihat telinganya. Kalau telinganya merapat di kepala atau tidak menjorok keluar, pastikan dia bertelur. Tapi kalau kemudian telinganya menjorok keluar, nampak, itu pastikan dia beranak. Itu jawaban cerdas Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh orang Yahudi. Ya dengan pertanyaan, ya orang Yahudi penasaran dengan Rasul menyabdakan bahwa Ali itu babul ilmi. Maka mereka menanyai dengan pertanyaan yang menurut mereka tidak bisa dijawab. Maka ya Ali, bagaimana dengan sekali pandang binatang di darat bisa dibedakan beranak bertelur? Sekali pandang tidak boleh berpikir. Lalu kemudian pertanyaan kedua, berapa jarak antara timur dan barat? Tidak boleh dipikirkan, langsung dijawab. Lalu kemudian berapa jarak antara langit dan bumi? Begitu selesai pertanyaan, Ali langsung jawab tanpa berpikir. Dalam arti mungkin sudah berpikir dengan petunjuk dari Allah. Apa jawaban Ali? Untuk mengetahui binatang di darat beranak bertelur, lihat telinganya. Kalau telinganya menjorok keluar, pastikan dia beranak. Kalau merapat atau menempel atau enggak kelihatan, pastikan dia bertelur. Silakan lakukan observasi. Lalu kemudian
Yang kedua adalah jarak antara timur dan barat, kata Ali, adalah setengah hari perjalanan matahari. Lalu kemudian jarak antara langit dan bumi adalah doanya orang-orang yang beriman. Selagi sekali dia berdoa tembus 7 lapis langit. Itu adalah jawaban cerdas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, jadi wa talimana hibazani Allah wa iyyakum. Laba-laba betina setelah menetaskan telur-telurnya, muncul anak laba-laba yang baru, itu juga akan diterkam oleh induknya kalau tidak segera keluar dari sarang. Itulah gambaran kehidupan rumah tangga yang kacau balau. Anak-anak tidak betah tinggal di dalam rumah, jadilah dia anak jalanan. Suami hubungannya hanyalah hubungan biologis dengan pasangannya, lebih daripada itu tidak ada kepercayaan, tidak ada ketenangan. Lebih memilih hidup di luar rumah, ya, lebih memilih hidup di luar rumah. Bahkan banyak suami mengatakan, saya lebih suka di kafe daripada di rumah. Karena begitu masuk di kafe langsung ketemu pelayan, mau duduk di mana Pak, mau minum apa, dilayani. Tapi kalau masuk ke rumah, assalamualaikum, istri mah di kamar main game, istri mah di kamar nonton drakor gitu. Ya, kita suami berharap seperti di sinetron, begitu kendaraan terparkir di garasi, langsung istri buka pintu dengan senyuman, menyambut. Lalu kemudian jas kita, jaket kita dilepaskannya, ya, kemudian jas kita dilepaskannya, ditawarkan mau minum apa. Masya Allah, itu bayangan kita di sinetron. Tapi ternyata realitanya tidak demikian. Makanya banyak para suami betah di kafe daripada di rumahnya. Di kafe dilayani. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah merasakan ketenangan secara lahir dan batin. Oke, sudah. Saling melengkapi dan menyempurnakan. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian terbaik bagi suami, suami pakaian terbaik bagi istri. Nah, bayangkan pakaian itu tujuannya apa? Itulah perannya seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Lalu kemudian berketurunan dan kemudian menambah kedewasaan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Sebab dengan tafahum, saling memahami, kita tahu karakter pasangan kita. Secara psikologi, saya baca dalam beberapa buku psikologi barat, adalah bahwa laki-laki itu kantornya di luar rumah. Sebaliknya, rumah itu adalah tempat istirahatnya. Sehingga mindsetnya laki-laki kalau pulang ke rumah itu istirahat. Sebab dia di luar rumah itu bekerja. Jadi bayangan dia pulang ke rumah itu untuk istirahat. Untuk istirahat itu adalah senang-senang gitu. Dilayani, ya istirahat lah intinya. Sebaliknya perempuan, kantornya itu di dalam rumah. Dan istirahatnya di luar rumah. Jadi kalau ada istri yang pengen keluar terus, memang itu istirahatnya gitu. Istirahatnya. Nah, sehingga kalau ini tidak saling memahami bahaya. Karena suami begitu pulang ke rumah pengen istirahat, istri, nah ada yang bantu saya nih. Karena ini kantornya istri gitu. Begitu suami pulang, bagi istri ada yang bantu. Begitu kemudian dia dapati suaminya tidak membantunya, nanti mindset dia, pikiran dia, suaminya pemalas, nggak mau tolong dia, nggak mau bantu dia, nggak punya perhatian, nggak peka. Padahal cara berpikirnya udah salah. Memang laki-laki secara psikologi barat, rumah itu adalah tempat istirahatnya, di luar rumah adalah kerjanya, kantornya. Perempuan, rumah itu adalah kantornya, di luar rumah adalah istirahatnya. Makanya kalau suami itu paling banyak nggak betah teman istrinya keluar belanja. Istri betah dia belanja kalau suami pengen cepat-cepat aja. Karena memang mereka istirahatnya di rumah, di luar itu harus bekerja. Ya. Baik. Nah, ini harus dipahami sebab jika tidak saling tafahum, nanti setan masuk ke dalam pikiran. Nanti setan masuk ke dalam pikirannya untuk merusak hubungan mereka. Mulailah bersuuzon. Istri mah nggak tahu, dia mengatakan suami mah tidak tahu betapa susahnya kita di dalam rumah, urus ini, urus itu dan segala macam. Itu kalau sudah berpikir demikian, itu berarti sudah ada subhat setan ingin merusak amal solehnya istri dan sekaligus berzuzon dengan suaminya. Ya. Sementara suaminya itu memperjuangkan nyawanya di luar rumah. Kenapa dalam riset disebutkan bahwa tingkat kematian laki-laki lebih besar daripada tingkat kematian perempuan. Ya. Jadi banyak para suami itu lebih dahulu mati daripada istrinya. Itu riset ya. Jadi para istri siap-siap saja kalau suaminya lebih dahulu. Sebab memang begitu risetnya hari ini.
ya tingkat mortalitas kematian para suami, para laki-laki lebih besar. Kenapa? Karena laki-laki yang diwajibkan bekerja di luar rumah dan peluangnya untuk terjadi banyak kasus kematian besar. Laki-laki yang berkewajiban untuk berperang sehingga peluangnya mati lebih besar ya, daripada tingkat kematian perempuan. Baik, kita nggak tahu bahwa mungkin suaminya dimarah-marahin oleh bosnya, direndahkan, tapi begitu pulang ke rumah dia senyum seolah-olah nggak ada masalah dengan istrinya. Padahal sebenarnya suami mempertaruhkan nyawa di luar sana. Sehingga istri harus memahami itu dan suami pun harus memahami istrinya. Kalau tidak saling tafahum berbahaya. Berbahaya dan rentang pertengkaran, percekcokan, bahkan sampai berpisah. Baik, apa hukum menikah? Hukum menikah dasarnya adalah mubah, itu hukum asalnya. Kemudian bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, menjadi makruh, dan menjadi haram. Kapan dia menjadi wajib? Jika tidak segera menikah terjadi perzinahan pada dirinya. Dia sudah orientasinya itu sudah berpikir yang menuju kepada perzinahan. Selalu misalnya pelampiasan nonton film porno sampai melakukan onani. Saya pernah menemukan ada seorang mahasiswa yang curhat nangis di Masjid UIK tanpa saya sebut dari kampus apa, bukan Masuk UIK ya, dia dari kampus lain yang pernah saya isi kajiannya. Dia minta ketemu, pengen konsultasi. Lalu ketemulah di Masjid Al-Hijri 2, Masjid UIK, dia menangis. Katanya kenapa? Pak Ustadz, saya nggak tahu kenapa sekarang ini dalam satu hari saya harus melakukan onani minimal 3-4 kali. Minimal loh, bisa lebih daripada itu. Kalau bukan 3-4 kali itu paling minimal dia lakukan onani. Ya, paling minimal. Kenapa? Saya bilang kenapa sampai seperti itu? Pengaruhnya saya waktu itu kerja tugas tidak sengaja saya pengen refreshing, saya bukalah YouTube, saya nonton film anak SMA. Ya, singkatnya adalah penasaran terus sampai masuk ke hal-hal yang lebih vulgar. Sampai dia berselancar di dunia maya mencari film-film yang aneh. Sampai kemudian setelah itu karena belum ada pelampiasan, maka dia melakukan perbuatan onani tadi, ya, onani. Bahkan sudah mulai ada kecondongan berpikir untuk menjadikan pelampiasan itu kucing betinanya. Makanya di YouTube, bukan di YouTube, di Google pencarian Anda lihat, banyak korban-korban pelampiasan seks dari laki-laki yang bujang itu adalah kucing betina. Walaupun sepakat para pakar tidak akan terjadi kehamilan. Saya nggak tahu bagaimana wajahnya nanti kalau terjadi kehamilan pada kucing betina. Ya. Tapi insya Allah nggak terjadi kehamilan. Hanya saja, lihat aja di Google pencarian banyak korban-korban pelampiasan seks laki-laki yang jomblo itu adalah kucing betina. Ya. Serius ini bukan main-main. Nah, kalau sudah sampai dia akan mengarah berbuat zina, wajib dia menikah, wajib. Orang tuanya wajib untuk menikahkannya kalau anak itu belum ada kemampuan. Dan dibantu dia untuk menopang ekonominya kalau dia setelah menikah dan belum mapan secara finansial, ditopang, dibantu. Yang pasti nikah dulu. Nah, kapan dia hukumnya sunnah? Kalau kemudian si ikhwannya secara finansial sudah siap untuk menikah. Tetapi juga dia tidak terfitnah dengan wanita untuk segera menikah. Tidak terfitnah. Dalam arti dia tidak terjatuh pada perbuatan zina. Dan juga tidak terfitnah untuk berbuat zina. Dan dia menjaga iffahnya, menjaga dirinya sebagai seorang laki-laki sejati. Hingga kemudian dia hukumnya sunnah. Kalau menikah dalam kondisi demikian bagus. Berarti dia menyelamatkan para akhwat. Nah, hukumnya adalah sunnah. Kapan hukumnya makruh? Ketika laki-laki itu ada sejumlah penyakit-penyakit pada dirinya dan itu ditutup-tutupi dari calon pasangannya. Misalnya si laki-laki ternyata impoten. Ya. Laki-laki misalnya lah impoten tapi dia tidak menceritakan atau menyebutkannya, atau dia penyakit bawaan yang parah gitu, ditutup, itu hukumnya makruh menikah seperti itu. Dan kapan hukumnya haram? Ketika dia menikah dengan niat untuk menzolimi perempuan itu. Dia niat menikah untuk mempekerjakan si wanita dan dia tinggal panen dari pekerjaan si perempuan. Ada banyak suami yang bejat seperti itu. Ya, istrinya yang bekerja, dia tunggu di rumah aja. Istrinya pulang dari bekerja bawa uang, dia kemudian terima uangnya.
ada ternyata model-model suami seperti itu. Jadi ternyata di sinetron itu juga adalah gambaran kehidupan nyata dan realita di sekitar masyarakat. Sudah ada beberapa wanita-wanita yang model seperti ini yang kemudian curhatkan tentang masalahnya. Rata-rata pertanyaan, Ustadz, apakah boleh saya minta cerai kalau suami saya begini? Ya. Apakah saya wajib menafkahi suami saya, Pak Ustadz? Dia masih sehat, tapi dia nggak mau bekerja. Itu pertanyaan yang sering muncul kepada kami dari orang-orang yang mengalami kasus demikian. Nah, sehingga sangat dipengaruhi oleh kondisi seseorang yang akan menikah dan kemampuannya secara fisik, secara finansial, dan kesiapannya untuk mengemban tanggung jawab. Apa motivasi segera menikah gitu ya? Motivasi untuk segera menikah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini motivasi untuk segera menikah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Laulam yabqa min ajali ila asyrati ayyam, ila asyrata ayyam, wa a'lamu anni amutu fi akhiriha, wali tulan nikah fihinna, latazawwajtu muhafatal fitnah." Kata beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laulam yabqa min ajali ila asyrata ayyam," andaikan bersisa umurku hidup di dunia ini 10 hari, andaikan hidupku di dunia ini masih bersisa 10 hari, wa a'lamu anni amutu fi akhiriha, dan saya mendapatkan ilmu pengetahuan bahwa saya pasti mati di hari ke-10. Ya, andaikan masih bersisa umur saya 10 hari lagi di dunia ini dan saya pasti mati di hari yang ke-10 itu, sedangkan saat ini saya memiliki kemampuan secara finansial untuk menikah, latazawwajtu, pasti saya akan menikah. Demi apa? Takut terhadap fitnah. Ya. Ini Ibnu Mas'ud. Siapa kita dibandingkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Beliau dikenal sebagai ulamanya sahabat, dikenal sebagai mufassirnya sahabat selain Ibnu Abbas. Tetapi beliau pengen untuk menikah jika saja masih ada kemampuan untuk menikah karena khawatir terhadap fitnah. Dan memang Nabi mengatakan sebesar-besar fitnah bagi laki-laki adalah perempuan. Qala Umar ibnul Khattab, ya berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma yamnauka anin nikah illa ajzun aw fujurun." Kata Umar bin Khattab, tidak ada sesuatu yang menghalangimu dari menikah kecuali karena kelemahan dan juga karena kemaksiatan. Ya, jadi siapa yang tertahan dari menikah, tanda kelemahan dan tanda kemaksiatan. Bagaimana Ustadz Bayu, Ustadz Tirmizi? Segera daftar? Ya, baik, kita lanjut. Santri jangan dulu ya, kuliah dulu santrinya. Oke, batasan usia pernikahan. Batasan usia pernikahan. Menurut para ulama, tidak ada batasan umur tertentu bagi laki-laki untuk menikah selagi dia telah mampu melakukan hubungan jima atau hubungan seks. Karena itulah Nabi memerintahkan para pemuda untuk segera menikah jika telah memiliki ba'ah atau kemampuan. Salah satu makna ba'ah adalah kemampuan melakukan hubungan biologis. Demikian juga pada anak perempuan, tidak ada batasan umur tertentu yang disyariatkan dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman di surat At-Talaq ayat 4, "Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu asyhur wallahi lam yahidun." Allah mengatakan wanita-wanita yang sudah menopause tidak bisa lagi haid dari istri-istri kalian. Jika kalian ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddahnya itu adalah 3 bulan. Ya, 3 bulan. Masa iddah untuk wanita yang sudah menopause, ya setelah kemudian dia ditalak atau mungkin ditinggal mati suaminya. Bukan ditinggal mati suaminya, jika dia setelah ditalak. Kalau tinggal mati suaminya ada khusus iddahnya. Nah, jadi untuk wanita-wanita yang ditalak yang sudah menopause itu, masa iddahnya adalah 3 bulan. Ya, masa iddahnya adalah 3 bulan. Bukan 3 kali suci, tapi 3
3 bulan. Wallai lam yahiden, demikian pula wanita yang belum haid. Nah, disinilah para mufasir mengambil dasar wanita yang belum haid ini bisa kategorinya yang belum balik atau masih ukuran belia, sehingga jika dinikahi dia itu masih anak-anak misalnya. Boleh dinikahi? Boleh. Dia masih anak-anak, belum dinikahi, maka masa iddahnya adalah 3 bulan kalau dia diceraikan. Inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa anak perempuan boleh dinikahi meskipun dia belum balik. Meskipun dia belum balik. Meskipun dia belum haid, ya, meskipun dia belum haid, maka masa iddahnya kalau dia diceraikan, ditalak adalah 3 bulan. Jadi Nabi menikahi Aisyah, ya saat itu Aisyah belum haid, ya, dan kemudian Rasulullah melakukan hubungan dengan Aisyah setelah Aisyah sudah siap secara fisik dan juga sudah apa namanya? Ya, artinya memang sudah siap secara fisik untuk itu. Tapi usia pernikahan tadi ada banyak hikmahnya disebutkan oleh para ulama. Menikah usia dini itu ada banyak hikmahnya, apalagi kalau anak perempuan dinikahi misalnya oleh ulama, ya, sehingga dia akan bisa menyerap ilmu lebih banyak dan lebih kuat daya tangkapnya mendapatkan ilmu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, karena sudah bersama dengan Nabi, dia kemudian menyerap banyak ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang masih belia. Baik, kita lanjutkan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu masih berumur 6 tahun. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, 6 tahun. Dan menggaulinya saat usia beliau radhiyallahu anha 9 tahun. Ya, digauli saat usia 9 tahun dan saat itu sudah siap secara fisik. Di sini menjadi pelajaran bahwa seorang suami tidak diperkenankan menggauli istrinya yang masih kecil kecuali jika istrinya sudah siap dan mampu melakukan hubungan badan. Masalah ini berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan juga lingkungannya. Ya. Kelayakan untuk menikah, ya, kelayakan untuk menikah. Syarat pernikahan bagi anak laki-laki yaitu jika telah memiliki ba'ah. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah punya ba'ah maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, sebab menikah itu bisa menjaga pandangan. Bisa menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga kemaluan. Bisa menjaga kemaluan. Dalam riwayat yang lain, seorang suami jika kemudian di luar rumah dia bekerja, dia melihat wanita-wanita yang menggodanya, ya, dan pemandangan itu sangat banyak kita dapati di luar rumah. Jika mendapati ada wanita-wanita yang bisa menggodanya atau merangsangnya, maka kata Rasulullah segeralah dia pulang ke rumahnya, karena apa yang dilihat pada wanita itu ada pada istrinya. Dalam arti itu bisa meredam gejolak syahwat. Jika tidak akan terjadilah perzinahan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena puasa adalah benteng. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini berisi anjuran untuk segera menikah dan bukan kewajiban untuk segera menikah. Jadi anjuran, ya, bukan kewajiban, tapi anjuran segera menikah. Menurut para ulama, ada 3 maksud ba'ah, kemampuan pada hadis tersebut, yaitu kemampuan secara finansial, yaitu kemampuan untuk menafkahi, kemudian kemampuan secara biologis, sehat secara fisik, dan kemampuan menjadi imam atau pemimpin bagi keluarganya. Calon suami terbaik, ya, calon suami terbaik. Pertama, mampu menjadi imam, mampu menjadi pemimpin rumah tangga, mewujudkan visi dan misi keluarga. Yang kedua, kecakapan yang dimilikinya adalah sabar dan ilmu. Sebab ini syarat untuk menjadi pemimpin. Sebagaimana firman Allah di surat As-Sajdah 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi yang dipilih Allah jadi pemimpin itu kalau 2 ini ada padanya, sabar dan juga ilmu. Mampu menafkahi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
pada ayat di atas Allah Azza wa Jalla melebihkan kaum laki-laki adalah karena kewajibannya untuk menafkahi. Karena kewajiban laki-laki untuk menafkahi, maka mampu menafkahi. Dalam Islam tidak harus punya pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja. Tetap bekerja meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap. Mampu menafkahi itu dalam arti menafkahi dalam tiga kategorinya. Pertama, nafkah dalam bentuk mahar. Ya, nafkah dalam bentuk mahar. Yang kedua, nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan yang ketiga, nafkah dalam hal sukna tempat tinggal. Dan ada tambahan, yang keempat adalah nafkah untuk perawatan tubuh istri. Benar, itu disebutkan juga oleh para ulama, tapi tiga ini yang utama. Bahwa ada nafkah yang menjadi kebutuhan istri untuk pemeliharaan, ya, pemeliharaan secara fisik, dan juga nafkah untuk keluasan istri. Keluasan istri maksudnya dengan nafkah itulah dia bisa bersedekah, dia bisa bantu orang tuanya, bantu saudara-saudarinya. Maka hendaknya kita berikan nafkah, ada nafkah yang meluaskannya, dan juga nafkah yang menambah kecantikannya atau perawatannya secara fisik. Kenapa demikian? Karena Nabi bilang, wahai para istri, bahagiakan suamimu dalam tiga hal. Pertama, bahagiakan penglihatan suamimu. Istri harus selalu tampil anggun di depan suaminya. Jangan tampil anggun di depan laki-laki lain. Nanti ketika mau keluar rumah baru cantik dia, baru berdandan. Di dalam rumah tidak berdandan. Di dalam rumah jarang mandi. Tapi kalau keluar rumah dia rapi, indah, harum, bersih. Dia berhias untuk siapa? Sementara di dalam rumah dia tidak berdandan untuk suaminya, dia tidak selalu memperhatikan wangi tubuhnya. Ini berbahaya, sebab Nabi mengatakan bahagiakan suamimu dalam tiga hal. Pertama, penglihatannya dululah. Bagaimana suami melihat Anda itu cantik, selalu anggun, terlihat awet muda gitu, walaupun bedaknya sekian senti menutupi keriputnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana istri membahagiakan pendengaran suaminya. Suaranya lembut, ya, suaranya halus. Lalu kemudian suaranya mendayu-dayu, agak genit-genit dengan suami. Itu suami senang tuh kalau laki-laki, kalau perempuan itu genit-genit kepada suaminya. Nggak boleh genit kepada orang lain, tapi kalau genit sama suaminya itu disuka oleh suami. Itu psikologinya. Lalu kemudian bahagiakan farji suami. Ya, kalau suami minta dibahagiakan farjinya, maka berikanlah. Sampai-sampai Rasul menyuruh agar para istri mematikan kompornya, lalu penuhi. Sampai untuk beribadah sunnah, minta izin kepada suaminya. Dia mau qiyamul lail, apakah suaminya membutuhkannya di malam ini? Kalau enggak, dia mau qiyamul lail dulu. Kalau suaminya butuh, maka tunda qiyamul lailnya. Bayangkan untuk ibadah kepada Allah yang sifatnya nafilah, dia harus minta izin suaminya di malam hari. Dia mau bangun qiyamul lail, siapa tahu suaminya membutuhkannya, ya, maka hendaknya kemudian dia minta izin suaminya. Dia mau berpuasa, minta izin suaminya. Minta izin suaminya. Nah, kenapa? Karena harus dibahagiakan. Jika tidak, terjadilah malapetaka. Karena pada sperma laki-laki ada unsur nar, ada unsur api. Jika tidak segera dikeluarkan, bisa stres. Bisa stres dan itu memantik kemarahan. Emosi tidak stabil. Baik, kita lanjutkan. Mampu secara biologis, yaitu sehat secara jasmania, tidak impoten dan tidak gila. Makanya bagi laki-laki wajib untuk menjaga kesehatan. Ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka hal-hal yang bisa menguatkan secara fisik wajib untuk diadakan. Dan sebaliknya, ma la yatimul haram illa bihi fahuwa haram. Kalau ada sesuatu yang menyebabkan keharaman, diantaranya kerusakan tubuh, haram untuknya. Misalnya khamar merusak tubuh, haram merusak tubuh, maka khamar jadi haram karena merusak tubuh, menghilangkan akal. Termasuk, mohon maaf, merokok. Karena yang haram dalam rokok itu bukan aktivitas merokok, bukan. Sepakat para ulama, aktivitas merokok halal. Tapi yang haram dari rokok itu zat-zat, unsur-unsur yang terkandung pada rokok yang hari ini banyak dikonsumsi. Jadi kalau ada rokok itu herbal, jika merokok mulut semakin wangi,
menyehatkan paru-paru, insya Allah saya siap jadi resellernya. Ya. Tapi kalau kemudian rokok hari ini unsurnya racun dan para pakar medis tidak ada satupun yang merekomendasikan, yang nggak ada yang mengatakan manfaat rokok jenis saat ini, maka haram dikonsumsi rokok itu. Adapun aktivitas merokok halal, ya. Kita mau makan Astor sambil memegangnya seperti ini, coklat silakan, sah-sah saja, ya. Karena bukan aktivitas merokok yang haram, bukan. Jadi kalau ada rokok yang dipastikan itu sehat, hal tidak merusak tubuh, minimal tidak merusak tubuh, mungkin manfaatnya nggak ada, tapi tidak merusak tubuh, maka itu halal. Itu adalah halal. Nah, ini adalah pendapat untuk mempertemukan yang mengatakan haram dan yang mengatakan makruh, gitu ya. Karena makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, dilakukan tidak berdosa. Maka disitulah jalan tengahnya, bahwa kategorinya haram jika merusak, ya. Jika ada jenis rokok yang dikonsumsinya merusak, haram. Tapi jika tidak, halal. Makanya mahasantri kita, ya mahasantri sekolah Dai Az-Zuhra ini haram merokok. Ya, kita ambil dalil haram merokok, nggak boleh merokok. Allah bilang dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian lakukan sesuatu yang bisa merusak dirimu, membinasakan dirimu. Baik, kita lanjutkan. Lalu kemudian calon istri terbaik. Tadi itu calon suami, sekarang calon istri terbaik. Apa calon istri terbaik? Yang pertama, perhatikan agamanya. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa 34. Fasolihatu qanitatun hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang soleh, yang qanitat, yang penurut, yang taat, hafizat, yang menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, lil ghaibi bima hafizallah, ketika suaminya tidak berada di sisinya, bima hafizallah, sebagaimana Allah menjaganya. Jadi kalau kemudian wanita menjaga kehormatan dirinya, menjaga hak-hak suaminya, Allah akan menjaga wanita itu. Itu diantara tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, bahwa kalau wanita ingin mendapatkan penjagaan Allah, jaga suaminya. Jika dia menjaga suaminya, Allah akan menjaga wanita soleha itu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-hadis, tungkahul mar'atu li arba limaliha walihasabiha wa jamaliha walidiniha fasfar bizatidin taribat yadak. Umumnya motif wanita dinikahi itu karena 4. Karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Fasfar bizatidin. Tapi jadikanlah motif utama menikahinya adalah agamanya. Taribat yadaka, kamu pasti bahagia. Jadi jadikanlah motivasi memilih wanita itu karena agamanya, dinnya. Yang lain urutan nomor sekian. Kemudian adunya mataun wa khairu mata'id dunya almar'atu as-solehah. Dunia itu adalah kesenangan, dunia itu adalah perhiasan. Namun sebaik-baik kesenangan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Maka carilah calon istri terbaik, kategorinya adalah agamanya. Kategorinya adalah agamanya. Dan bersabarlah, ya bersabarlah dengan itu. Kalau pengen sempurna semuanya, bersabarlah di surga insya Allah. Istri kita hari ini nantinya, dengan segala kekurangannya, kita bersabar, tapi agamanya bagus, dia akan menjadi ratunya bidadari. Ratunya bidadari. Oke, baik. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Adab fi Ad-Din berkata, untuk kriteria agamanya, perhatikan calon istri dari sisi sholatnya. Jadi kalau kita pengen memilih wanita dari sisi agamanya, apa standarnya? Apa standar yang menunjukkan perempuan ini bagus agamanya? Standarnya adalah perhatikan sholatnya. Apakah dia komitmen dengan sholatnya? Apakah dia jaga sholatnya? Sholatnya harus dilihat awal waktunya. Sebab afdalul a'mal indallah as-sholatu ala waktiha. Seutama-utama amal soleh yang disukai Allah itu adalah sholat di awal waktu. Maka istri harus perhatikan sholat di awal waktu. Ya. Maka hendaknya kita lihat apakah dia komitmen dengan sholat 5 waktu di awal waktu. Itu yang pertama. Apalagi kalau kemudian dia suka berjamaah dengan muslimah-muslimah lainnya. Sebab kata Allah, warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Dia senang berjamaah. Artinya dia akan senang berbagi. Bagus orangnya berarti, lembut. Ya bagus perangainya. Kalau dia senang berjamaah. Tapi yang suka sendiri itu bahaya. Ya.
Nah, kemudian dari sisi agama, dari sisi sholatnya, kemudian kesuciannya, dia berjilbab atau tidak berjilbab? Ya, dia berjilbab atau tidak berjilbab. Kemudian akhlaknya pada orang tuanya, bagaimana akhlaknya pada orang tuanya? Apakah suka melawan, ataukah dia nurut, ataukah kemudian dia suka membantah, melawan orang tua dan seterusnya. Keburukan dan kebaikan kata-katanya, perhatikan kata-katanya. Apakah kata-katanya itu bagaikan pisau yang suka menyayat hati orang lain ataukah tidak? Sebab kata para pepatah, lisanul fata nisfun wa nisfun fuadu walam yabqa illa suratil lami waddami. Nilai kualitas seseorang itu bisa diukur dari kata-katanya. Dari kebaikan dia memilih kata-kata dan ketulusan hatinya. Sebab jika tidak pada kondisi dua itu, maka tidak tersisa padanya kecuali hanyalah bentuk fisik saja. Nah, walaupun dia cantik, tapi kata-katanya ya kurang menyenangkan ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian lihat apakah dia suka betah di rumah atau tidak. Apakah dia senang betah di rumah atau tidak. Sebab jika dia senang betah di rumah, berarti dia senang mengurus urusan rumah. Berarti dia insya Allah walaupun mungkin suami tidak membantunya, dia tetap bergembira menjalani tugasnya mengurus rumah. Sebab kalau dia lebih suka keluyuran di luar rumah, inilah nanti model-model istri yang suka protes kalau suaminya tidak bantu dia. Ya. Tapi kalau dia betah di rumah, itu artinya dia cintai pekerjaan di dalam rumah. Sehingga mungkin suaminya tidur-tiduran, malah dia mengatakan, Masya Allah suami saya lelah mencari kerja, nggak apa-apa, jangan saya repotkan dia. Dia yang akan mengurus, bahkan suaminya bangun, sudah tersedia makanan, minuman. Tapi lagi dan lagi itu kebanyakan di sinetron saja gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Faktor usia, penting untuk memperhatikan usia. Karena ketika Jabir adalah anhu menikah, ditanya oleh Nabi, apakah engkau menikahi janda atau gadis? Ketika Jabir mengatakan janda, maka Nabi bersabda, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa engkau tidak menikahi gadis? Karena kalau kamu menikahi gadis, kamu bisa bermain-main dengannya. Dia bermain-main denganmu. Karena itu tadi secara psikologi, laki-laki itu suka kalau istrinya genit-genit kepadanya. Ya makanya istri itu harus anggun di mata suaminya, terampil di dapur dan genit-genit di kamar. Itu pasti istri idaman bagi suami. Anggun di depan suami, terampil di dapur dan genit-genit di kamar, itu adalah istri idaman. Oke, baik. Kecantikan itu penting untuk menguatkan ikatan pernikahan dan menjaga pandangan suami dari melihat wanita lain. Karena itulah disyariatkan nazar pada saat khitbah. Dan memang kecantikan itu relatif. Makanya tapi ada standar cantik dan tidak cantik. Nah, karena itulah kemudian seorang wanita muslimah jangan malas bersolek. Jangan malas berdandan berhias. Kenapa kemudian di luar sana para pelacur-pelacur itu banyak yang minati walaupun bekas? Karena mereka suka berdandan, suka bersolek. Dan laki-laki itu tersihir matanya dengan melihat yang demikian. Karena itulah kemudian istri kalau dia beli bedak yang mahal-mahal, dia niat untuk suaminya itu jihad. Dia keluarkan hartanya untuk bisa menjaga pandangan suaminya dari objek-objek wanita-wanita di luar sana yang bertabarruj, maka istri membeli bedak yang mahal itu jihad baginya. Ya. Dia memperhatikan kecantikan fisiknya demi menjaga suaminya dari terjatuh pada fitnah, itu jihad baginya. Maka para istri bersoleklah untuk suami, berhiaslah untuk suami. Karena jika tidak, nanti setan masuk ke dalam pikiran para suami, muncullah penyakit yang disebut dengan senior, senang istri orang. Ya. Yang parah adalah seniman, senang istri teman. Muncul di pikirannya, kok istri orang lain lebih cantik dari istri saya? Kok istri teman saya lebih mempesona daripada istri saya? Kalau sudah begitu berarti perangkap setan sudah masuk kepada suami. Siapa yang salah? Perempuan juga, istri juga. Tidak berdandan dan tidak berhias untuk suaminya. Ya. Ada sampai istri sehari 2 hari nggak mandi gitu. Nggak boleh seperti itu. Ya. Baik. Kemudian tafarruq. Ya, calon istri terbaik
yang bertafarruq. Apa itu? Kelapangan dan kelonggaran wanita dalam mengurus anak-anaknya kelak. Jadi dia punya kelapangan waktu untuk anak-anaknya, tidak menjadi wanita karir yang akhirnya kemudian anaknya terbengkalai. Ya, anaknya kemudian dititipkan kepada pembantu. Padahal ada salah seorang ustadz, saya pernah baca, lupa ya saya baca di mana tulisannya, dia mengatakan apabila Ratu Elizabeth ya yang memelihara kucing dengan harga ratusan dolar, dia titipkan kepada kita, ini kucing saya mau keluar kota, tolong kamu jaga dulu kucing saya sehari aja. Ini harganya mahal nih kucing. Maka orang yang dititipkan itu akan menjaga anak kucing itu sebaik-baiknya. Supaya ketika Ratu Elizabeth pulang, dia dapati kucingnya itu terlihat bahagia, terlihat, nah itu pasti akan membuat kebahagiaannya si perempuan yang dititipkan kucing tadi adalah ketika si Elizabeth berbahagia, mendapati kucingnya itu adalah dalam keadaan bahagia juga. Nah ini tentu adalah perumpamaan saja, bukan kemudian sebenarnya, tidak. Tapi seringkali seseorang ya dalam konteks ini melihat kucing lebih berharga daripada anaknya. Kucing karena dianggap kucing Elizabeth mahal harganya, itu dijaga, dipelihara dengan baik-baik. Tapi anak sendiri dititipkan kepada orang lain. Anak sendiri dititipkan kepada pembantu. Sementara pembantu tidak fokus untuk mengurus itu karena punya urusan yang lain. Nah itulah hendaknya kita mencari istri atau wanita yang memiliki tafarruq, kelapangan waktu lebih banyak di dalam rumah, supaya dia bisa mendampingi anak-anaknya, terutama anak-anak perempuan. Ya, anak-anak perempuan. Sebab anak perempuan akan mengambil sampel keteladanan lebih banyak dari umminya, dari ibunya. Baik. Kemudian carilah istri yang cinta keturunan. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi bersabda, tazawwaju al-wadud wal-walud fa inni makasirum bikum al-umam. Menikahlah dengan wanita-wanita yang memiliki kasih sayang besar kepada anak-anak dan juga mudah berketurunan, mudah untuk melahirkan. Pilihlah, carilah wanita demikian, karena aku akan berbangga dengan umat yang banyak, umat yang dikarenakan banyaknya keturunan, ya banyaknya keturunan. Maka KB dalam Islam itu dibenarkan dan dibolehkan dengan niat mengatur jarak kelahiran, bukan membatasi kelahiran. Jika niatnya KB membatasi kelahiran, hukumnya haram, kecuali ada sebab-sebab darurat, misalnya memang sudah harus dibatasi. Jika tidak, mendatangkan mudarat. Maka lebih utama meniadakan yang belum ada daripada merusak yang sudah ada. Yang sudah ada jelas-jelas istri kita. Jika dengan kehamilan ternyata hasil medis, dan medis ini juga adalah ilmu yang Allah titipkan kepada mereka, bahwa ini sudah harus ditahan nih kehamilannya, nggak boleh tidak, akan ada dampaknya, bahayanya, maka itu lebih utama kita lakukan. Nah, karena itulah jika nanti pilihannya antara melahirkan tapi istri akan jadi korban, peluang matinya itu kalau istri anak yang selamat, istri yang meninggal. Ini medis ya. Atau kalau kemudian istrinya yang diselamatkan, bayinya harus dikorbankan. Saat itu yang lebih utama adalah mengorbankan janin untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Kenapa? Ini sudah benar-benar ada, sudah benar-benar hidup. Sedangkan janin belum nampak, belum kelihatan gitu. Itu kaidah. Nah karena itulah kemudian KB dalam Islam adalah untuk mengatur jarak kelahiran, tidak boleh niat membatasi kecuali sebab-sebab darurat, dan ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat yang haram dibolehkan. Sukses pernikahan dunia akhirat. Ya, ini materinya agak panjang ya, ini terakhir. Sukses pernikahan dunia akhirat. Prinsip dasar untuk sukses menikah dunia dan akhirat adalah takwa. Itu prinsip dasarnya. Nabi SAW bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kau berada. Perluasan makna hadis ini diantaranya bertakwalah dalam setiap kondisi dan keadaan, termasuk dalam urusan pernikahan. Maka bertakwalah dalam urusan pernikahan. Maka bertakwa dalam urusan pernikahan itu mulai dari mencari pasangan, mulai dari membangun rumah tangga, mendidik keluarga, sampai menjalin silaturahmi. Dan 4 hal inilah yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Menariknya surat An-Nisa ayat yang pertama ini adalah berulang 2 kali perintah takwa dalam satu ayat. Kata para mufasir,
Di dalam Al-Quran hanya ada 2 ayat yang berulang 2 kali perintah takwa dan tidak terdapat pada ayat-ayat yang lain. Yang pertama surat An-Nisa ayat 1, yang kedua surat Al-Hasyr ayat 18. Hanya 2 ayat itu yang terkandung atau terdapat di dalamnya 2 kali perintah takwa. Dan ternyata 2 ayat itu berkorelasi, berhubungan. Ada banyak kesamaannya, baik di ujung ayat ataupun karena sebab tadi. Dan ternyata Al-Hasyr ayat 18 juga berbicara tentang keluarga. Kalau ditarik maknanya kepada keluarga, di antaranya adalah mempersiapkan generasi untuk hidup di zamannya. Ya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligod. Karena anak itu umur kedua bagi ayahnya. Karena itulah dia persiapkan anaknya untuk hidup di zamannya. Sebab godaan bisa bermakna masa depan di dunia dan bisa bermakna masa depan di akhirat. Dan ada kesamaan surat Al-Hasyr ayat 18 dan surat An-Nisa ayat 1. Tapi di surat An-Nisa ayat 1 ini ternyata di dalamnya ada prinsip takwa, takwa dalam mencari pasangan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian takwa membangun rumah tangga, takwa mendidik keluarga, dan takwa dalam menjalin silaturahmi. Nah, takwa dalam memilih pasangan, ya ini langsung poin-poinnya. Takwa dalam memilih pasangan, haram menikah dengan pezina. Haram menikah dengan pezina, meskipun secara fisik tadi menarik. Nanti lihat surat An-Nur ayat 3. Allah haramkan mukmin laki-laki menikahi wanita pezina, atau mukminah mau dinikahi laki-laki pezina, nggak boleh, haram. Haram menikah dengan beda agama, ya. Haram menikah dengan beda agama. Maka carilah pasangan itu yang sama agamanya dan beda jenis kelaminnya. Jangan dibalik. Cari pasangan yang agamanya beda sama jenis kelaminnya. Itu nggak boleh, itu LGBT. Kemudian pilihlah pasangan yang terbaik, ya. Pasangan yang terbaik itu ada petunjuknya di surat An-Nur ayat 26. At-thayyibat lit-thayyibin, al-khabisat lil-khabisin, at-thayyibat lit-thayyibin. Ya, at-thayyibun lit-thayyibat, al-khabisun lil-khabisat, at-thayyibun lit-thayyibat. Nah, jadi wanita yang keji hanya layak mendapatkan suami-suami yang keji. Wanita yang baik-baik hanya layak dinikahi oleh laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik pantas menikahi wanita yang baik, dan laki-laki yang buruk pantas menikahi perempuan-perempuan yang buruk. Ini juga ada pesan untuk kita ciptakan kaderisasi. Siapkan perempuan-perempuan yang baik, siapkan laki-laki yang baik, lalu hubungkan antara keduanya supaya nanti generasi baik. Nah, itulah salah satu tujuan kita bentuk sekolah dai, adalah mempersiapkan calon-calon suami terbaik untuk para akhwat yang juga dibina oleh para ustazah-ustazah. Itu tujuannya, ikhwatal iman. Kita pengen menciptakan keluarga, mewujudkan khilafatul islamiyah. Kita mulai dari perkara yang kecil. Gunung yang besar itu dibangun dari kerikil-kerikil yang kecil. Kita mulai dari kerikil-kerikil yang kecil, kita persiapkan kadar-kadar yang berkualitas, kadar-kadar yang terbaik, sehingga dia berhak, layak mendapatkan wanita-wanita yang terbaik. Baik, nanti kalau sudah berkembang sekolah dai Azura ikhwannya, kita bikin lagi sekolah dai'ah untuk akhwatnya. Nanti syarat untuk kelulusannya menikah. Ya, dinikahkan. Kita bikin pernikahan jamaah di sini di pelataran Masjid Azura. Ya, insya Allah. Kemudian kita rekrut lagi kader-kader baru, pengajarnya sudah mereka. Kita mah tinggal memantau aja. Mereka lagi yang mengajar, terus demikian. Ya, jadi syaratnya untuk keluar dari masjid ini nanti adalah menikah dulu. Menikah dulu. Supaya benar kita membentuk umat. Kalau belum menikah, belum jadi umat. Harus siapkan dia jadi umat dengan menikahkan dia dengan pasangan terbaik. Sebab kalau sudah bagus manhajnya, kualitasnya, insya Allah akan lahir generasi yang unggul. Ibrahim dapat Hajar, lahir generasi yang unggul. Kalau preman ketemu premin, nanti anaknya premium, cepat terbakar, ya, cepat panas. Nah, kemudian takwa dalam membangun rumah tangga. Alasan kuat menikah itu karena Allah, bukan selainnya. Al-Ankabut 41 sudah kita bahas tadi. Mempersiapkan keturunan yang baik untuk masa depan di dunia dan di akhirat, ini yang kita sebutkan tadi. Al-Hasyr ayat 18 yang juga terdapat 2 kali perintah takwa. Jadi kalau ada pertanyaan, ayat yang di dalamnya terdapat 2 kali perintah takwa, hanya 2 ayat ini, kata para mufassir, enggak terdapat pada ayat yang lain.
Itu keunggulannya. Takwa dalam mendidik keluarga. Ya, lihat surat Ar-Ra'd ayat 24 ini nanti kita bahas secara khusus dalam program Bersama Keluarga Masuk Surga. Ya, kita akan bahas secara detail. Komitmen dengan janji, menjaga silaturahmi, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, selalu muhasabah, sabar, mengharapkan ridha Allah, menegakkan sholat, bergaya hidup sedekah, membalas keburukan dengan kebaikan, hidup berorientasi akhirat. Ini syarat untuk bersama keluarga masuk surga. Nanti kita bahas pada pertemuan kajian terakhir, insya Allah di Itikaf kita, program Bersama Keluarga Masuk ke Dalam Surga. Takwa dalam menjalin silaturahmi, menjalankan peran yang dikodratkan sebagai suami dan istri, An-Nisa 34. Saling menjaga dan melindungi, Al-Baqarah 187. Saling menyayangi dan pengertian, Ar-Rum ayat 21. Tidak iri dengan rezeki orang lain, An-Nisa ayat 32. Cinta berbagi kebaikan, Al-Baqarah 177. Ini semua poin-poin yang harus dibahas lagi. Kita hanya sebutkan poin-poinnya, tapi ini bisa menjadi kajian mendalam lagi. Ini satu pembahasan nih. Bagaimana takwa dalam menjalin silaturahmi dalam rumah tangga. Ini poin-poin ayat-ayatnya sudah ada. Tinggal kita tadabburi lagi ayatnya, mengembangkan dan meluaskan lagi materinya. Nah, kesimpulannya ya, penutup. Kesimpulan, Islam tidak mewajibkan pernikahan harus terjadi di usia dini. Tetapi Islam menganjurkan untuk segera menikah jika telah ada ba'ah atau kemampuan. Tugas pemerintah adalah menetapkan kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan bagi setiap warganya. Sebab kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak boleh nikah usia dini? Ya, ada aturannya, ada sanksinya bagi yang kemudian menikahkan. Kemudian malah sekarang yang mau diangkat itu batas usia terkategori menikah dini itu mau dinaikkan sampai usia 25 tahun untuk laki-laki dan perempuan 22 tahun. Jadi kalau menikah usia 20 tahun itu masih terkategori usia dini dan ada larangannya. Nah, karena itulah kita berharap yang menjadi masalah sebenarnya kalau fakta-fakta yang dimunculkan pemerintah benar, banyaknya rentannya kasus perceraian yang nanti akan dibahas oleh Ustaz Eva. Karena yang menjadi masalah bukan pernikahannya, tapi yang menjadi masalah adalah pernikahan mereka itu terjadi karena KB, kecelakaan berencana. Ya. Sehingga harus segera diselamatkan untuk menutupi aib. Nah, jadi yang masalah bukan pernikahan dininya, tapi pemerintah melihat zohirnya. Ibarat rumput yang tumbuh, pangkas rumputnya tanpa melihat akarnya. Nah, kita muslim mengkaji bagaimana akar masalah yang ditumpas. Bukan menikah dini yang menjadi masalah, tapi bagaimana orang-orang disiapkan cepat dewasa. Karena itulah kegiatan Islam, dakwah Islam harus didukung oleh pemerintah, jangan dimusuhi. Supaya apa? Insya Allah menikah dini tidak menjadi masalah, tapi dia menjadi solusi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyajalana minallazina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Mungkin sesi pertanyaan belum ada ya, karena waktu kita paling yang ada adalah tanya jawab. Ya, kita yang bertanya, bukan Anda yang menjawab. Ya, Anda yang menjawab, yang bisa jawab insya Allah dapat hadiah. Dapat hadiah. Oke, kita hadiahnya sudah disiapkan di sini. Ya, sudah disiapkan hadiahnya. Jadi insya Allah setiap kajian subuh ada hadiahnya. Hadiahnya belum banyak, tapi jangan lihat nilainya, tapi apresiasi kita untuk menumbuhkan cinta majelis ilmu. Setiap pertanyaan yang dijawab kita kasih hadiah Rp25.000 ya. Nanti kalau pertanyaannya tingkatnya berat baru Rp50.000. Baik.